Saya jadi ingat ada teman saya bikin partai. Saya tanya, ngapain lo bikin partai? Udah gabung yang ada aja. Saya cuma pingin dipanggil ketum katanya. Partai Gerakan Rakyat adalah partainya rakyat biasa. Partai Gerakan Rakyat adalah partainya milenial, partainya Gen Z, partainya semua orang. Oleh karenanya kami ingin mengajak seluruh rakyat, seluruh kalangan yang menghendaki partai yang berintegritas, partai yang berasas musyawarah mufakat, partai yang gotong royong. Mari kita sama-sama lengkapi persyaratannya yang diminta oleh negara. Yakinlah ketika rakyat bersatu akan menjadi kekuatan yang besar. Tetap semangat, tetap solid dan optimis. Terima kasih. Salam Gerakan Rakyat. Hura, hadir untuk rakyat. Masih ada pelonco, walaupun tidak pernah merasakan bahwa ijazah Unpad bawanya ijazah yang lain. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, saya ingin sedikit merefleksikan tentang pendidikan tinggi dan membangun karakter bangsa yang berkontribusi pada demokrasi. Kata kuncinya ini demokrasi. Nah, kalau boleh saya pasang ada slide, tapi saya tidak akan presentasi slide. Saya akan tunjukkan beberapa saja yang ada slide-nya. Bisa? Oke. Ya udah, nggak apa-apa, dicocokin udah. Nanti kalau udah jadi kabarin. Jadi Bapak sekalian, kalau kita perhatikan, demokrasi kita ini sedang diuji. Diujinya bukan hanya di struktur pemerintahan, di parlemen, di partai, di pemilu, tapi juga diuji di hati warga. Ada sinyalemen bahwa demokrasi Indonesia saat ini sedang lelah sesudah berlari kencang pasca reformasi. Barangkali bukan demokrasi kita yang lelah, tapi manusianya yang mulai berhenti merawat demokrasi. Kalau hari ini kita resah melihat politik yang makin pragmatis, hukum yang bisa ditawar, transaksional dalam aktivitas pemilihan, kemudian ruang publiknya bising, tapi yang dibisingkan, yang dibahas dangkal. Barangkali ini bukan tanda demokrasi gagal, tapi ini tanda bahwa mungkin kita tak lagi memperjuangkan makna sesungguhnya atas demokrasi. Jadi, ini premis pertama ini. Demokrasi itu bisa runtuh karena ditolak, tapi juga demokrasi itu bisa runtuh karena diabaikan. Ditolak dengan dengan kekerasan dan lain-lain, tapi demokrasi itu bisa hilang karena dua, ya digulingkan atau juga perlahan-lahan dibiarkan mengalami pembusukan. Jadi, ini kami tulis di sini kutipan dari Levitsky dan Ziblatt, "How democracy die. This is how elected autocrats subvert democracy, packing and weaponizing the courts and other neutral agency, buying off the media and the private sectors, or bullying them into silence and rewriting the rules of politics to tilt the playing field against opponents." Jadi bagaimana demokrasi ini bisa bergeser? Dua faktor, ya memang ada intervensi tapi juga ada kelelahan. Kenapa saya sampaikan di sini, Bapak sekalian? Karena ada sebuah penelitian yang baru muncul kemarin, menjadi sebuah artikel di jurnal yang ditulis oleh, artikelnya nih, Complacent Democracy, the Political Preference of Gen Z Indonesians. Kita di kampus, dan kampus ini mayoritas mahasiswanya
Gen Z, betul ya? Mayoritas Gen Z, betul kan di sini? Ada yang Gen X di sini? Rasanya enggak, dosennya yang Gen X ini. Y kita, baby boomers ini. Nah, temuan dari Burhan Muhtadi, Yves Warburton dan Liam Gammon mengatakan bahwa ini temuannya nih, Gen Z yang lahir pada era demokrasi menganggap demokrasi itu sebagai sesuatu yang given, tidak seperti generasi sebelumnya yang lahir di masa otoriter. Lalu Gen Z ini di dalam survei-survei menunjukkan kepuasan tertinggi terhadap praktek demokrasi di Indonesia justru saat kualitas demokrasi sedang menurun. Dan Gen Z-nya bilang, I'm happy, I'm satisfied. Dan Gen Z itu memandang demokrasi sebagai sistem yang paling baik di sebuah negara, namun tidak memperlihatkan sikap kritis ketika ada kemunduran demokrasi dan ada kecenderungan munculnya otoritarianisme. Dan yang keempat, dukungan politik Gen Z adalah pada daya tarik personal, bukan pada rekam jejak, bukan pada substansi, dan kira-kira bukan pada gagasan. Yang penting kelihatan menarik. Apa yang digagas nggak ditanyakan, apa yang dirancang dan dipikirkan. Ini fenomena yang sedang terjadi. Nah, ke depan ini tulisan mereka, menerima demokrasi tanpa sikap kritis dapat menjadi enabling factor saat demokrasi mengalami kemunduran. Karena itu mereka mengatakan perlu edukasi lebih aktif untuk memperkuat demokrasi. Perlu melakukan edukasi yang mendalam terhadap substansi dan rekam jejak dalam proses memilih kepemimpinan nasional untuk memastikan tidak ada kemunduran demokrasi. Nah, kampus FISIP Unpad sekarang ini ketemu dengan situasi Gen Z-nya seperti itu. Kira-kira kan gini, Mbak. Mahasiswanya masuk abad 21, dosennya abad 20, ruang kelasnya pengaturannya abad 19. Kan ruang kelas kita masih sama seperti itu kan? Nah, dan di sini siapa yang harus memulai? Yang harus mulai dosennya, yang harus mulai fakultasnya, kampusnya. Karena itu kami melihat perlu ada usaha ekstra. Kenapa ini menjadi penting? Karena ada paradoks sekalian. Di saat demokrasi melemah, justru kepuasan pada demokrasi meningkat. Kita semua tahu, kepuasan itu adalah fungsi dari ekspektasi. Satisfaction is a function of expectation. Kalau ekspektasi dan harapan itu rendah, maka kepuasan itu mudah. Kalau harapan dan ekspektasi itu tinggi, kepuasan itu sulit. Jadi, kalau kita menilai kepuasan, kita sesungguhnya sedang menakar tingkat ekspektasi. Nah, ekspektasinya terhadap demokrasi di sini terlihat rendah. Nah, sekarang pertanyaan yang mendasar adalah, apakah memang anak muda kita apatis? Rasanya bukan anak muda apatis, tapi halo teman, jumpa bersama saya di Politik Dangi ya. Ini semakin keren teman. Ya, tahun-tahun ini adalah tahun-tahun politik teman ya. Bagaimana mesin politik mulai dipanaskan ya. Kita tahu lah, sebenarnya bukan 3 tahun lagi Pilpres teman, tapi 2 tahun lebih ya kalau kita hitung. Dan kita melihat bagaimana elit-elit mulai bergerak ya. Elit-elit mulai mencari panggung, elit-elit mulai bertemu dengan masanya ya, dengan konstituennya ya. Menurut saya itu adalah sebuah langkah yang sangat ya wajar saja teman. Kaisang aja ya itu sudah mendeklarasikan dirinya sebagai calon legislatif 2029 mendatang. Ya, inilah yang saya katakan bahwa mesin politik sudah dipanaskan ya kan. Manuver-manuver yang dilakukan para elit ini gak kaleng-kaleng.
apalagi partai-partai yang belum lolos atau tidak pernah lolos ke Senayan teman, atau ke parlemen, ya kan. Partai Hanura ya kita lihat sudah menggantikan logo partai politiknya ya, dari yang tidak punya lambang seperti logo apa gitu sudah dijelaskan, namun sekarang ini menjadi logo singa. Inilah yang saya katakan manuver-manuver yang dilakukan oleh partai-partai politik yang ya ingin berkompetisi di 2029. Dan kalau kita melihat juga bagaimana pergerakan Anies Baswedan misalnya ya, beliau ya untuk mendapatkan engagement dari masyarakat, tentu Anies ya tidak pencitraan teman-teman, tetapi Anies menyoroti setiap apa yang terjadi di Republik ini, mulai dari kejadian ya bencana alam, kebakaran hutan di Kalimantan. Anies menyoroti dan memberikan sindiran kepada penguasa ya, bagaimana penanganan, bagaimana pencegahan dan sebagainya ya. Hal-hal seperti itu yang Anies lakukan dan kemudian menjadi perhatian publik, teman. Ini artinya bahwa apa yang Anies lakukan itu menjadi perhatian ya. Padahal beliau bukan pejabat publik, beliau bukan orang yang bekerja dalam pemerintahan ya. Namun namanya masih tetap bersinar, menyala dan berjaya. Inilah yang kita lihat ya. Itu artinya masyarakat masih membicarakan beliau, teman-teman. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar. Sampai jumpa lagi. Salam.